Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pak Karjono. Kali ini judul yang saya buat adalah Berita Lama Membuka Luka Baru untuk Pengawas Indonesia. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share kepada kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, judul saya ini terkuak setelah saya mendapatkan berita yang terbaru, ya berita yang menyakitkan pengawas sekolah. Saya mengharapkan betul dari teman-teman pengawas untuk bisa memberi masukan di dalam komennya, seperti apa baiknya untuk memberikan solusi yang terbaik, Bapak Ibu. Ya, karena berita ini sudah sangat luar biasa banyak memunculkan berita-berita baru ya. Ini sangat luar biasa, kita berharap sih bisa ada solusinya nanti seperti itu. Nih Bapak Ibu kita lihat ya di di sini yang judulnya tentang penghapusan pengawas sekolah ya. Judulnya itu begitu ya. Nadiem gitu. Nadiem diminta menghapus pengawas sekolah. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ini berita ini sangat luar biasa ya. Kita lihat Bapak Ibu. Ini kita lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama yang memberitakan itu pada di sini ya, ada bisa kita lihat. Ini dari medianya. Kemudian tanggal 12 Januari 2021 dia memberitakan ini. Gitu. Ini baru Januari 2021 baru saja ya. Kemudian di sini ada lagi. Di sini tanggal 12 Januari juga muncul lagi. Kemudian kita lihat di bulan Januari ini sudah ada beberapa ya. Kemudian kita lihat dari ini juga sama ini Bapak Ibu. Tanggal 21 Januari muncul lagi berita ini ya. Judulnya Belajar dari Rumah ya. Belajar dari Rumah. Judulnya ya medianya. Kemudian ada lagi dari sini tanggal 12 Januari. Tadi 21 Januari, 12 Januari. Kemudian ada lagi 13 Januari 2021 memberitakan hal yang sama ya. Kemudian ini YouTube di sini ada juga yang memberitakan seperti itu. Kemudian ini juga ada di sini 8 November 2019. Nah, inilah yang pertama muncul bahwa berita ini pada 2019, ini sudah 2021 ya. Tapi berita ini diulang-ulang isinya nggak berubah ya. Kita lihat seperti ini juga sama di Facebook, ada juga seperti ini. Kemudian di Info PGRI. Nah, ini juga sama ya, di Info PGRI ada juga. Bapak Ibu nanti bisa dilihat sini. Kemudian ada lagi di berita yang berikutnya, kita lihat di tayangan berikutnya. Ini sama dia. Beritanya sama gitu ya. Di nih beritanya Bapak Ibu ya. Namanya di tanggalnya nggak kelihatan di sini. Kemudian ada lagi portal ya. Ini ada juga nih ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini juga ada untuk menghapus itu tadi. Kemudian ada lagi banyak sekali terkait dengan berita ini Bapak Ibu ya. Bahkan terakhir kalau kita lihat yang tanggal 27 Februari ya. Februari kemarin muncul lagi nih Bapak Ibu. Ini yang membuat saya kesal juga ini ya. Kita lihat nih. Di ini Bapak Ibu, tanggal 2 hari yang lalu ini munculnya judulnya seperti ini. Di tanggal 27 Februari kemarin ya. Ini barusan saja. Kemudian ini Bapak Ibu tanggal yang tadi 12 Januari ya. Semua muncul Bapak Ibu di sini. Ini tanggal 6 November 2019. Kita lihat. Jadi kalau kita ngelihat ini Bapak Ibu, isinya ini adalah lagi isinya itu adalah berita lama. Nah, ini berita lama tapi membuat luka baru Bapak Ibu. Maka saya kasih judulnya Berita Lama Membuat Luka Baru bagi para pengawas di seluruh Indonesia. Nah, yang menurut saya ini yang baru saja, yang masih baru, benar masih seger ya. Kita lihat yang dari ini, kita lihat inilah medianya. Bapak Ibu dalam hal ini ketika Bapak Ibu klik ya semakin banyak pengunjung, itulah yang dicari oleh mereka dengan memberikan judul yang spektakuler, banyak yang pengunjung walaupun menyakitkan
para pengawas. Artinya dia mencari uang dengan cara mencari kebahagiaan di atas penderitaan para pengawas ini. Nah, kita berharap teman-teman bisa memberikan berikan masukan ini solusinya seperti apa, karena ini sangat sulit. Semakin teman-teman membuka berita itu diklik, semakin untung bagi dia yang punya media itu, ya kan? Bahkan saya kemarin taunya di Facebook ya, di Facebook itu diupload, biasanya muncul lagi. Ternyata memang ini setelah saya telusuri di sini nih, tanggal 27 Februari kemarin. Ini benar-benar ya, ternyata ini nggak berhenti. Dan mereka, karena ini pengunjungnya banyak, dan ini bagi guru yang tersulut ya, guru kelas sekolah yang tersulut, yang merasa dia senang untuk menghapus ya, dia akan menonton ke situ, akan membaca terus membagikan kemana-mana. Nah ini, walaupun sebenarnya ini ya mungkin menjadi sesuatu yang menurut saya meresahkan bagi di dunia pendidikan Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari berita yang tanggal 15 ya, di sini ada berita tanggal 15 itu yang dari Pak Menteri ya, dari Pak Menteri tanggal 15 itu 15 Januari kita cari ya, 15 Januari. Nah ini 15 Januari ya, kita lihat Bapak Ibu di sini. Di sini dari ini ada juga yang minta ya tanggal 15 Januari. Nah, tadi mana ini ya? Pak Dirjen ya. Oh ya, Dirjen GTK ya, Dirjen GTK. Dirjen GTK ya, GTK menjawab penghapusan gitu ya. Kita lihat di sini nanti ada. Nah, ini Bapak Ibu di sini penghapusan terkait dengan itu. Ini kita lihat coba Bapak Ibu isinya apa ya di sini Bapak Ibu. Nih, supaya clear ya, supaya Bapak Ibu juga nanti bisa bisa memberi masukan lah ya untuk nanti di video ini silahkan diberi masukan. Walaupun nanti ada juga guru yang dia merasa yaitu cocok kalau dihapus, nah itu ada juga yang seperti itu ya, seperti itu. Karena mungkin ini bagi mereka yang merasa tidak nyaman ya, dia akan merasa senang kalau dihapusnya. Ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini terkait isu penghapusan tadi, Dirjen GTK sini menjawabnya, penghapusan pengawas sekolah tidak benar. Yang benar, peran akan lebih diperkuat untuk meningkatkan layanan pada murid dan hasil belajarnya murid. Nah, ini dari Pak Dirjen. Kemudian ada pernyataan juga dari Bu Teti Sulastri ya, dari Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia. Ini karena independen jadi dia akan memberikan yang fair lah, seperti itu ya. Dia justru mengatakan bahwa tupoksi pengawas sekolah yang seharusnya dikuatkan, bukan malah dihapuskan. Itu ya. Ini jawaban atau mungkin pendapatnya dari Bu Teti. Dan ini di sini dijelaskan ya bahwa bahwa sebelumnya ada berita untuk usulan penghapusan itu saat itu Ketua IGI ya di sini ya, Ketua IGI yang menurut saya dari Ketua Ikatan Guru Indonesia ya, itu yang sekarang sepertinya sudah diganti kayaknya, nggak tahu apa masih ada apa enggak ya. Yaitu pada prinsipnya bagi para pengawas kita harus bisa memberikan mungkin menguatkan pada dirinya, yaitu biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, yang paling utama yang perlu disepakati oleh kita semua bahwa Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi kita ini gimana upaya kita ya, karena memang mungkin bisa jadi kenapa ini muncul, bisa jadi ada yang dilihat kebetulan mungkin dari segi kinerjanya kurang baik, bisa jadi. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat kepala sekolah, apakah semua kepala sekolah juga baik? Juga tidak, ya kan? Artinya inilah perlu pengawasan, perlu pembinaan itu ya di sini. Guru juga demikian, perlu pembinaan oleh kepala sekolah, dan faktanya juga perlu pembinaan dari pengawas sekolah.
Nah, untuk itu bagi teman-teman mohon mungkin bisa memberi masukan ini supaya berita ini tidak muncul lagi gitu. Karena kalau untuk menjawab jawaban dari ketua IG ataupun mungkin pengamat pendidikan, ada juga yang menurut saya dia seorang dari organisasi profesi tapi ternyata statementnya juga sangat jelek sekali ya, seperti itu. Jadi kalau terhadap itu mungkin sudah ditepis oleh Pak Dirjen ya, sudah ditepis oleh Pak Dirjen. Tapi yang permasalahan sekarang bagaimana mengatasi supaya berita ini tidak muncul lagi seperti ini gitu ya. Itu saja barangkali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita berharap ini bisa dimediasi dengan baik sehingga selesai dengan baik. Harapannya semua bisa menjadi lebih baik. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.